umpama sebuah diary gitu kan nggak berarti kayak kisah-kisah ini dari satu orang doang atau satu perjalanan doang. Ya ini ya serpihan dari berbagai pengalaman dan memori kita secara kolektif aja sih. Paling raw tapi mungkin paling nggak terlalu pressure kali ya. Tapi amarah itu kan maksudnya gak berarti ekspresinya tuh harus marah-marah. Betul. Kayak kalau ini ya lebih kayak di bawah santai aja, bawa joget aja ya udahlah. Enggak, gue justru jadi lebih belajar juga sih kayak, tapi agak susah sih sebenarnya karena belajarnya adalah ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu, yang penting ya nyanyi dengan perasaan aja gitu. Kalau gue mental lebih gini sih kalau gue, lu manggung udah lu nggak boleh rewel, nggak usah komplain. Lu mau panggung kayak gimana pun, mau soundnya jelek, udah lu perform semaksimal lu aja, gitu. Sama juga kalau pas rekaman, gitu. Lu kasih energi terbaik lu, gitu. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasanya, kalau sudah lihat Raffi Andika di sini lagi nggak cukur jenggot, lagi nggak main PS atau nggak lagi jalan-jalan, artinya udah siap ngobrol sama teman-teman yang keren-keren. Dan hari ini saya sih kalah keren ya sepertinya hari ini. Saya item-item kayak mau berkabung di kucing tetangga ya kayaknya, tapi sebelah saya udah ada AA mas-mas yang kemeja putih, kemeja mas-mas jaksel banget gitu. Sedangkan saya kayak jualan pila saya begini di Bandung dingin soalnya. Please welcome, hari ini kita kedatangan Vintonic. Ramaikan 1.000 orang di belakang, ramaikan 10.000 orang. Oh, Blackpink lewat, oke, 15.000. Nah, kita nggak bisa ngelain Blackpink terlalu jauh, luar biasa. Teman-teman, terima kasih sudah datang. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Gimana Bandung? Selalu menyenangkan. Tapi sering ke Bandung nggak? Pikir lumayan sih ya. Akhir-akhir ini Iya lumayan. sih, bolak-balik. Akhir-akhir ini lumayan. Gig kah? Apa jalan-jalan kah? Campuran. Gig dan promo lah ya. Iya. Tapi kan tadi saya dengar sesuatu ya ketika masuk ada yang ngomong saeutik. Berarti apa Anda memang sedikit ngerti bahasa Sunda? Saeutik. Saeutik. Tapi yang depan tahu nggak saeutik artinya apa? Kalau nangkep gini biar sedikit. Sedikit. Selain saeutik bisa apa Sunda? Yang mana dulu nih? Tanupis. Jadi kayaknya saya tahu, tolong nanti disensor. Arahnya udah kemana nih? Astagfirullah. Baru tahu. Apa tuh ya? Baru tahu. Oke, keher tahu. Tahu dong. Oke, satu lagi. Bebayur sih ya. Ya, Bangus ya. bagus berarti sering ke Bandung. Lebih ke belajarnya dari bule. Tahu nggak sih yang di YouTube? Sacha Stevenson itu. Sacha Stevenson. Itu. Iya, dia memang agak-agak ya itu kalau kita ngomong kosakata Bandung tuh itu bukan Sunda, itu Bandung. Iya. Tapi ini berarti dalam rangka promo kalian ini apa dibagi dua, sempat ke Jakarta Bandung dulu apa langsung Bandung sekalian gitu? Lagi hajar Bandung semua sih. Lagi hajar Bandung semua. Iya. Back to back. Back to back. Ini saya berarti berhadapan sama orang sibuk nih hari ini jadwalnya. Ada visit doang sibuk. Oh, besok-besok tapi berapa hari di sini? Ini hari terakhir. Iya. Total 2 hari. Udah dari kemarin? Iya. Baik. Oke, ini yang mau ditanya langsung straight out of the questions yang ada di sini. Sebenarnya gue nggak pernah pakai script, tapi gue penasaran jadi gue baca-baca di sini. Kenapa judulnya Radio Dalam Hati? Ini yang mau gue tanya. Kan radio tuh keluar ya. Jadi siapa yang ngasih judul sih? Ini Kalau yang ngasih judul tuh waktu Rembukan sih ya. Rembukan. Ya. Dari Radio Dalam Hati itu. Bukan deh. Siapa yang ngediin siapa itu? Ya rame-rame sih dari kita sama waktu itu dari label juga bantu gitu. Oke. Ada beberapa opsi gitu. Sampai akhirnya ke radio karena kenapa tuh, Vin? Bisa ada 2 makna. Gitu. Apa tuh? Kalau makna yang lebih dalamnya, kalau diperhatiin lagu-lagu kita tuh variatif banget. Ada yang ceria, ada yang galau. Oke, denger radio. Nah kayak channel-channelnya aja gitu. Terus ya kalau mau sok filosofis lagi kayak radio tuh selalu nemenin kita dalam sehari-hari kita. Kayak misalkan dulu, gue nggak tahu ya kalau gue misalkan dulu pulang les gitu, pasti kendaraan nyalain radio.
Terus di rumah lagi sepi, nyalain radio ah. Jadi konsepnya tuh kayak radio selalu nemenin kita. Sampai detik ini juga nggak sih? Kayak kalau di Sampai zaman, detik ini juga iya. sih. Coba gue nggak tahu kalau gen yang ke bawah gimana. Iya. Benar. Gitu. Ya dilihat dari katanya dari les dengerin radio segala macam, kayaknya kita seangkatan ya sepertinya. Lu 9 berapa? 2000 berapa? 9 kan depannya? 9. 9 juga kan? Iya, Nggak ada yang 2000 kan di sini kan? Gue 2 sih. Jangan bohong, Pak. Nggak percaya. Serius sih, Pak. 2000 pas. Lu 2000, Pak? Enggak deng. Bohong jangan kejauhan nih. 2000 kurang 6. Baik. Ya mirip-mirip lah kita. Gue tuh udah mau dekat 2000. Gue 98. Oke. Ya. Pas momen sejarah. Iya, momen bersejarah itu saya brojol. Nggak tahu kenapa. Baik. Oke, radio dalam hati. Gue suka banget tadi filosofi kata Heston bahwa ini tuh kayak fluktuatif ya. Kayak gue dengerin EP-nya kan ada 5 nih. Ya. Ada lagu-lagu yang ketika di depan dibuka dengan yang disco-disco banget. Terus udah 3 ke bawah tuh udah mulai rada turun lagi. Iya. Penutupnya agak naik lagi Iya. gitu. Ini memang yang ngurutin sampai bisa jadi berasa radio juga kalian juga gitu. Iya. Rembukan rembukan juga juga sih. sih. Kayak urutannya gimana nih, depannya Mm-mm. gimana, belakangnya gimana. Iya. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalian sering nongkrong kayaknya ya? Nongkrong gimana nih? Bareng nih. Enggak Pak, ke depannya kita udah ngomong. Kalau gue bilang nongkrong konotasinya ya Allah. Kalian sering ketemu, sering workshop lah ya gitu. Kalau ya Sering. dalam Lebih ke workshop sih. diagendakan sih. Iya. Diagendakan. Kalau enggak ketemu-temu. Sibuk soalnya masing-masing. Ini ya kalau grup nih, kalau saya kan sendiri bingung. Kalau ini grup soalnya kan jadwalnya. Itu dia. Oke. Eta pisan. Tapi Aduh. Pak kayaknya cocok Pak di Bandung. Apartemen dekat sini ada weh. Aduh. Bisa lah ini Boleh lah. tinggal maksudnya kan apartemen. Iya. Jangan takut gitu dong Mbak. Saya jadi takut juga. Kirain mau dibagi satu gitu. Juragan ya kan tuh udah pakai jaketnya Villa saya baca. dari villa ke apartemen gitu. Villa. Oke, gue nangkep satu pesan gitu ya. Kalau kalian tuh yang gue tulis ya, kalian tuh kan nyusun sebuah cerita nggak sih? Kayak di EP ini tuh ada macem-macem kayak yang nostalgia, ada yang what if gitu kan kedengarannya, terus ditutup sama Cinta dan Air Mata tuh apa ya, ikhlas, lebih ke udah aja fulfilling gitu. Iya nggak sih? Bener. Itu yang gue tangkep ya. Bener banget. Bener lagi. Kurang lebihnya sih jadi kayak lebih kayak kompilasi dari cerita-cerita gitu ya. Anggap aja kayak umpama sebuah diary gitu kan, nggak berarti kayak kisah-kisah ini dari satu orang doang atau satu perjalanan doang. Ya ini ya serpihan dari berbagai pengalaman dan memori kita secara kolektif aja sih gitu kurang lebih. Oke, berarti proses produksi juga kolektif tentunya. Iya, bareng-bareng. Berapa lama sih lu nulis gitu, maksudnya dari demo? Dari Beda ya tiap lagu. Beda-beda sih. Tapi Ada totalnya dari awal sampai selesai tuh setahun kali ya. hampir setahun. Dari nulis sampai master gitu. Sampai master. Iya, Iya. setahun kurang. Tahun. Iya. Kalau secara keseluruhan kan maksudnya. Bisa dari nggak ada lagu gitu kan. Ya. Soalnya ini ada yang sempat kalian rilis duluan kan, Iya. yang jadi single dulu nih. Iya. Iya. Oh, oke. Kalau kita ngomongin EP kan pasti ada satu lagu yang jadi fokus track misalnya gitu ya. Iya. Kalau di sini yang jadi fokus track berarti Semesta Asmara, bukan? Bukan. Buang waktu. Buang Buang waktu. waktu. Buang waktu justru. Semesta Asmara itu single pertama. Pertama ya. Tapi fokus track itu ada di Buang Waktu. Oke. Justru yang lu marah-marah ya di sini ya, yang jadi ya nggak sih? In a way ya. Iya. Tapi amarah itu kan maksudnya gak berarti ekspresinya tuh harus marah-marah. Ya. Betul. Kayak kalau ini ya lebih kayak di bawah santai aja, bawa joget aja ya udahlah gitu. Oh, lu Lebih. jogetin sedihnya ya, jogetin Asik. ininya. Ini soalnya bukan apa-apa Pak, gue kan tadi ke sama Niko fokus bahas Iya. Tatsuro kan. Musik lu pada tuh mengingatkan gue sama retro-retro 80s Iya. gitu. Iya. Bahkan dari EP pertama lu tahun 2020 ya kan. Iya. Iya. Itu tuh memang sudah menjadi, I don't know, is it an agenda gitu atau emang kalian suka ngulik musik seperti itu gitu? Karena kita ini sih basically
anime kan lumayan bagian besar dari kehidupan kita growing up ya. Gila, respect Pak, lu ngomong anime itu lu lihat. Anime semua isinya. Exactly. Iya. Terus. Exactly. Nah, kita kan di generasi kita itu apalagi yang kayak di hari Minggu gitu pagi-pagi atau mungkin kalau evolusinya tuh ada Animax lah, ada Damn. ya kan. Masih ada nggak ya? AXN kan itu kan dulu kan ada awal-awalnya kayak Gila, gua dari dulu gak ada kabel lagi. iya kan. Lu nggak pakai kabel. Gua geng TV hari Minggu Oh, doang. oke. Gak ada kabel. Lu ini ya berarti zaman-zaman Doraemon, Iya. Mahagogo tuh apa namanya? Tamiya. Ya iya, gitu. Terus. Terus kan dari evolusinya itu dari apa aja tuh? Dari ya zaman-zaman Doraemon, Dragon Ball, Shinchan sampai masuk-masuk apa GTO, Chobits gitu kan udah semuanya kan. Damn, GTO men, lu tau GTO. GTO? Wah gila, Great gua Teacher Onizuka itu justru- weh. itu sampai sekarang masih Salah kayak satu- comfort watch iya, gua banget masih. sih. Damn. Gua udah berapa Itu kali soalnya kan itu. kayak kita lagi sekolah juga jadi pas Iya. gitu loh kayak nontonin itu kayak Cuman dulu gua Dapat nontonnya banget tuh beli DVD bajakan lagi dulu. oh iya emang. Oh, pada Zaman-zaman masanya. itu. Iya, gitu. Pada masanya. Apalagi zaman-zaman Naruto Karena- kayak Iya. numpuk gitu. Oke. Belum. Iya, Iya belum nggak ada ini soalnya kan dulu kayaknya di Animax gitu ya. Animax Ya, gua nggak atau ada kan. AXN. Gua nggak ada jadi beli DVD bajakan buat nonton GTO. Itu kan juga nontonnya kita kayak ngikut yang ada di TV aja nggak yang bisa urutan gitu loh kadang Iya, kan suka gitu. iya. Benar. Kayak schedule-nya hari itu lagi ada God Iya. Save Our King atau apa segala macem. Ya gue ngalamin Pak. Makanya musik lu itu kayak openingnya Yu Opening. Hakusho. Nah itu Ah, dia. iya. Smile Bomb. Iya, Itu gue iya. ada Yu Hakusho 01 tuh. Nih, Rafin Man of culture ya. Itu Culture. Nah, itu makanya kan Culture. karena kita grow up dari itu semua emang secara alam bawah sadar kita tuh emang anime dan openingnya terutama ya dari Samurai X segala macam Iya. itu kan bener-bener walaupun mereka beda-beda tapi masih ada satu warna gitu. Oke. Nah, kita ya pas kita lagi awal-awal kita ngumpul bareng bikin musik terus si Heston kan lagi produce kayaknya dibawa ke City Pop asik nih. Oke. Dari situlah mulai kayak boleh juga nih dari si Cinta Yang Baru abis itu I Want You Back lalu berkembanglah sampai sekarang ini. Iya, single-single berbahasa Inggris kalian pun tetap diwarnai Yes. itu ya. Iya, iya. Oh, oke. Oke, berarti kalau gua nangkap cerita kalian tadi, Heston adalah orang yang pertama kali menginisiasikan dibawa ke City Pop lucu nih gitu. Mungkin Kayaknya bisa sih. dibilang ya. Cuman Secara ya nggak maksudnya langsung, iya secara sih. gak langsung kali ya. Oke. Karena maksudnya kita juga kan ya maksudnya koleksi barang-barang tua juga kan, synthesizer tua gitu-gitu. Jadi kayaknya begitu nyoba idenya pakai alat yang emang dari era itu kayak otomatis otomatis ketemunya ke situ juga gitu. Oke. Oh, gue jadi keinget soalnya zaman kita sekolah dulu juga udah ngulikin sound-sound 80s. Iya, Iya udah- kan, udah sempet sih. Phil Collins. Iya, iya, Oh, kalian gitu- satu gitu. sekolah? Iya, kita Gue di sama sekolah. Eston. Lu enggak? Enggak. Nah, Lu Di join. Bandung. di Bandung. Lu orang Bandung. Jalan Ganesa dulu kuliahnya. Pantesan dia Enggak diulang terus. Pantesan. Enggak, itu bukan belajar dari kuliahnya ya. Oh, itu bukan. Dari YouTube, dari YouTube. Dari Oke, YouTube. dari YouTube. Iya. Enggak, karena kalau orang tahu kata itu tuh berarti udah sering ke Bandung gitu. Kalau kalau tahu Udin Petot udah sering dari ke Bandung juga ya. Waduh, saya suka podcast ini. Bikin bintang. Ini baru saya suka ini. Oke, City Pop. Pas produksi tuh kalian ini nggak, maksudnya kan anime udah jelas nih referensi utama kalian. Iya, bisa dibilang. Tapi gue baru keinget sesuatu. Apa? Jadi gini, Alkisah nih pas Alkisah, pertama kali ketemu si Eton kan gue ngejam di studio dia gitu Oke. kan. Terus abis itu gue bawa satu nuansa chord lah gitu. Oke. Sama abis itu dibawa di develop sama dia dari musik-musiknya, suasananya gimana, terus dikembangin lagi kata-katanya. Itu tuh actually gue baru inget loh, gue tuh terinspirasi dari anime juga. Anime Tapi animenya bukan anime jadul, anime yang recently Made in Abyss. Tau nggak? Iya, iya. Made in Abyss. Bagian mananya Pak musiknya yang Jadi kalau lu tahu lagu kita yang Menembus Mimpi, Hah? lu nonton nggak Made in Abyss? menonton ya? Pas lagu yang pertama kali, gue lupa nama karakternya siapa sih yang tangannya robot itu. Oh ya ya. Ya, Doi itu. Dia kan pas pertama kali muncul ada opening sequence yang dunianya dikasih lihat yang Oh, iya. ada apa terbang. Nah, itu kan lagunya kan agak-agak ngawang-ngawang gimana. Nah, itu justru Iya. lagu yang pertama kita rangkai itu. Nah, lucunya itu lagu yang paling gak City Pop. Itu. Cuma ya actually ya dari anime juga gitu. Iya, iya. Oi. Buset, itu
Gue gak kebayang Spesifik sih. banget Iya, kan. Gue gak kebayang lu akan terinspirasi oleh Made in Abyss. Dan kalau lu nonton sampai kelar gak? Enggak, gue belum nonton sampai Harus habis. dilanjutin. Nah, tapi tahu bagian sampai mana nontonnya? Sampai yang Yang udah lift, kontroversi. yang lift udah belum? Iya, yang lift naik turun. yang kontroversi. Nah, itu. itu justru kayak lirik-liriknya beberapa bagian dari situ juga. Oh. Wibu banget ya. Enggak gini teman-teman, biasanya saya kesini, saya biasanya duduk di sini jadi wibu. Oh ternyata ada wibu senior gitu. Enggak, sekarang saya yang ini wibu senior nih kayaknya ya. Iya. Oke. As I'm saying tadi, anime kan, big part of you guys' inspiration gitu. Tapi musician, lu dengerin selain, maksudnya kan lu tahu Tatsuro Yamashita nih, ya Mas Tatsu lah gitu ya. Tatsu gitu. Kalau kalian gitu pas lagi ngulik nih Raffin sama Aston, ada nggak sih? Oh soundnya si ini gue suka banget nih, gue ambil deh gitu. Iya. Banyak sih pasti. Raven dulu deh, Kalau biar dalam- gak diambil. Kalau dalam konteks Fintonik ya, Pintonic. paling ya dari, kalau gue mungkin lebih mikir kayak chord deh, progressionnya gitu. Mungkin kita agak terinfluence dari Cassiopeia juga ya, secara Iya. progresifnya. Iya, Oke. cuman ya itu instrumental kan. Instrumental. Cuman ya maksudnya secara harmoni, Iya. secara kayak gitu warna-warnanya. Cassiopeia lumayan influential banget sih ya. Tapi mungkin kalau secara songwriting, kalau Jepang sebenarnya banyak sih. Kayak misalnya Tomoko Aran gitu, Oke. kan bagus juga ya. Cuman nama-namanya juga banyak yang kayak nggak muncul di Spotify kan. Kayak namanya apa nih nggak tahu lah. Kalaupun muncul juga huruf Jepang semua. Iya itu dia maksud gua. Cuman ya banyak influence dari city pop. Tapi selain city pop kita juga ada dari Indonesia sendiri juga. Iya. Hanya yang sama tapi pop Soalnya kreatif. kayak pop Pop kreatif kreatif. sama city pop sebenarnya mirip banget sih. Iya. City pop itu kan sebenarnya pengembangan, correct me if I'm wrong ya, city pop itu kan pengembangan dari blues dan jazz kan sebenarnya gitu. Ya ada lah influence itu. Influence by itu, dan akhirnya itu diberi namanya pun sama pendengar gitu yang mendengarkan itu di lampu-lampu kota apa segala macam, city kurang pop. lebih kayak gitu. Anak kota banget Anak ya kota gitu. banget kan gitu. Sedangkan banyak orang yang pada akhirnya jadiin itu sebagai sebanyak sinte dan segala macam itu jadi elektronik nggak sih, elektronik pop gitu. Ya lumayan. Itu karena eranya 80s tuh kayak peralihan dari dari synthesizer analog Synthesizer. gitu banyak pindah ke digital. Dan digital actually lebih affordable. Iya. Lebih murah gitu. Jadi kayak masuk ke mass-nya lebih gampang gitu ya. Oke. Jadi orang semua synthesizer yang mahal-mahal ini tadinya jadi accessible ke musisi-musisi gitu ya. Jadi implementasinya itu lebih meluas gitu ya. Ya ini teori gue sih. Tapi teori ngablu. Tapi gue ngerti, daripada Iya, lu gitu. beli alat satu-satu dengan this digital era that we are in tuh, lu bisa dapat satu dengan banyak bang suara gitu. Iya. Nah dari situ itu ya jadi implementasi ke musik popnya jadi cukup luas gitu loh. Nah, oke. Gue penasaran deh, lu ngulik modular nggak? Iya, lumayan lah ya. Modul analog synth. Iya. Karena itu satu bagian dari produksi elektronik yang gue sampai sekarang belum berani menyentuh. Iya. Gue belum kebayang itu, karena kan itu banyak banget tricky kan. Iya. Lu colok kemana apa segala Lu macam. tapi Randy Nara bukan sih? Iya. Lu kan? tapi ngulik synthesizer. Ngulik yang synthesizer. analog gitu. Yang analog. Oke. Ya sebenarnya modular itu cuman bagian dari masing-masing modul di synthesizer itu. Kalau misalnya lo kayak synthesizer kan ada waveformnya. Iya. Itu satu modul. Nah, gitu. Lalu ada envelope-nya. Envelope-nya itu satu modul. Iya. Envelope itu lu bisa hubungin ke entah itu ke filter, bisa ke volume, bisa ke pitch, gitu kan. Wow. Nah, oke. itu jadi dia cuma dipisah-pisah doang. Tidak sengejelimet yang gue pikir sebenarnya. Sebenarnya gitu. Tapi pas ngelihat bentukannya. Iya. Itu kayak lu. Kayak maksudnya ya namanya modular karena itu masing-masing modul. Kalau misalnya lu beli satu synthesizer analog kan semuanya udah set. Oh, lu envelope-nya bentuknya begini. Lo waveform-nya kayak gini gitu ya. Osilatornya kayak gini. Kalau lu modular lu bisa pilih-pilih sendiri. Gitu dong. Ya gitu doang, terus bisa sambung-sambungin doang. Pada dasarnya ya. Tapi pada kenyataannya, Wan,
kalau ada modular di sini berani ngulik, orang jangan berani Wan. Menarik sih. Tapi belum kepikir gitu. Sekarang Emang harus baca manualnya dulu sih tapi. Iya. Om Leo aja belum berani, bagaimana saya Om Leo? Ya, itu beliau juga kan sebagai. Oke, gue tuh di EP kalian ini nemu ada satu lagu, kalau nggak salah tuh yang coba ya gue buka contekan gue. Gue tuh dengerin Bayangkan Bayangkan pokoknya itu agak lebih chill, agak lebih R&B gitu ya. Dan lu nyanyiinnya di sini lebih soulful aja gitu dibandingkan yang lu kan biasa hype nih. Iya. Nah, itu ada challenge tersendiri nggak di pas lu bawain ini gitu? Ini kan beda banget. Pas lagi rekam ya. Justru ada cerita lucu buat yang rekaman lagu ini. Gimana? Bener kan yang ini kan yang ini. Iya. BTW kalau kalian mau sambil minum boleh guys. Aman aja. Jadi di lagu ini kan kalau biasa take kan biasa ada kayak si Heston tuh gini kayak Nick udah rekaman aja dulu gitu. Nyanyi aja dulu lewatinnya pemanasan gitu. Ngerti. Satu panjang. Kan lagunya nyantai, yaudah gue kayak udah nggak peduli nyantai aja gitu. Ya udah gitu lewat aja gitu kan. Terus itu oke, sekarang kita rekaman yang seriusnya gitu. Perbagian gitu kan. Iya. Udah sampai kerucut sampai yang diulang dari satu bagan, diulang satu kalimat, diulang satu kata. Ujung-ujungnya ternyata yang diambil yang paling bagus yang pas pemanasan. Karena nyantai. Makanya penting juga ada take pemanasan. Betul. Itu dia. Yang paling raw tapi mungkin paling gak terlalu pressure kali ya. Lo tau gak sih gue digituin sama Kamga? Oh iya. Dia begitu. Dia Iya yang pasti. kayaknya yang depan tadi enak. Lu ya udah Pak, gue ikut lo aja dah. Gitu. Terus tapi kan gue sebagai yang nge-produce lagunya, kalau di bagian gue ya, ini kan mungkin beda cerita. Boleh gak sih yang tadi aja yang itu potong dikit yang gitu. Nah lu gimana apa perasaannya pas digituin? Enggak, gue justru jadi lebih belajar juga sih kayak, tapi agak susah sih sebenarnya karena belajarnya adalah ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu, yang penting ya nyanyi dengan perasaan aja gitu. Tapi di lain sisi kan kagak pakai perasaan amat ya, soalnya kan ini pemanasan lewat aja gitu. Jadi Gue ngerti ya. kayak mungkin antara jangan terlalu dipikirin gitu. Betul. Bener. Tapi kalau jangan terlalu nyantai gue juga bingung juga deh. Iya. Nah kalau live gimana? Kalau live sih ya tetap dipikirin ya kayak Nah. nyanyi aja gitu. Oke. Kayak tapi menurut gua lu kalau live nggak semikirin di rekaman. Nah, karena kalau di rekaman kan sekali- mikroskopis banget. Ya, Vokalnya bener-bener di oke. depan banget gitu. Lu bener-bener fokus total di situ ya. Iya, Sedangkan pas lagi live kan lu harus mikirin ya seperti halnya synth sama gitar kan. Lu engagement. Energinya lah gitu. Apalagi lu nyanyi Pak. Iya. Makanya gue penasaran nih. Yang lagu Segang Mikiran itu lu gimana bawain live-nya anjir gitu. Kebetulan kita belum bawain itu lah. Justru belum pernah. Jadi kita tunggu saja tanggal mainnya. Kita tunggu saja ya tanggal. Ini gue penasaran jadi nih bayangkan. Oke, tapi your other songs baik yang bahasa Inggris apa segala sampai kepada lagu-lagu dalam radio dalam hati pernah kalian bawakan live tentunya kan? Iya. Lagunya maksudnya. Lagunya. Iya. Kecuali bayangkan aja. Iya belum aja sih. Hampir semuanya Semua udah udah. sih. Semua udah sih. Udah pernah dibawakan Iya. live. Iya. Nah, ini kan semuanya rata-rata kalian tuh punya lagu yang collab sama Teza juga kan? Iya. Iya. Oh Dan iya. itu juga nggak begitu upbeat lagunya kan? Gitu. Iya. Masih Iya. satu frekuensi sih sama Bayangkan. Nah, aja. gitu. Iya. Mungkin Iya. Kurang lebih. iya nggak sih? Menurut Kayak gue. maksudnya beatnya sih kayak beat dance cuman kayak slow temponya Iya. gitu. Untuk Vibe-nya sih menurut Iya. gue. kayak disco tapi slow gitu. Iya. Itu pernah dibawain live dan itu bukan jadi pikiran nggak sih? Tetap pikir lu ya? Pernah dibawa gak sih? Pernah Sekali di- doang. Baru sekali doang. Pernah ya? Pas lagi di TV. Oh. Sama Tessa situ deh. Oh iya. Iya, Ya gue kangen lagi sama acara itu. Udah Iya. nggak ada nih. Sayang banget ya. Kayaknya terakhir gue deh. Gue lupa Gitu juga. ya? Iya, gue salah satu yang terakhir. Minggu-minggu itu langsung selesai Oh. dia. Padahal Sedih juga jadinya. nyaman banget ke sana tuh. Asli. Hmm. Tapi berarti gini, gue kan gue belum pernah berkesempatan lihat Tintonic live. Dan gue penasaran jujur setelah gue dengar EP dan gue dengar penjelasan cerita dari kalian Iya, masing-masing gitu. Tapi what's the difference between bringing the energy ini rekaman yang upbeat banget sama ketika lu live yang lu harus kasarnya kayak si Chrisye bawain oh dara gitu kan itu yang happy banget gitu kan. Iya. Lu gimana bawainnya kan lu rekaman lagu yang sangat upbeat ketika bawain terus lu ada lagu yang slow lagi
terus update lagi. Udah nggak sih buat lu? Aman-aman aja sih sejauh ini karena Pro player, Pak. Iya. nggak, karena ya sebenarnya originally gue tuh lebih suka lagu slow, bahkan ballad. Oh. Itu originally-nya kalau misalnya sebagai penyanyi. Cuma justru ya gue semakin jalanin Vintonic ini juga semakin jatuh cinta sama lagu-lagu yang upbeat gitu. Jadi kayak untuk misalnya switch dari upbeat ke slow sih enggak sih. Oke. Cuma mungkin lebih ke kesulitannya kalau apa ya? Energi penontonnya gitu kali ya. Kalau misalnya emang kita menerima sinyal yang baik, mau lagunya tiba-tiba switch gimana sih pasti enak gitu. Tapi kalau misalnya energinya kayak agak kurang gimana gitu, mau bawain ceria tapi penontonnya semuanya agak susah ya. Iya. Gitu sih. Oke. Ini pelajaran juga buat gue yang lagunya tidak terlalu fluktuatif ya. Karena lagu kalian tuh beneran yang gue baca tuh ini city pop. Ini orang biasa city pop kan kalau misalnya kita dengerin ya segitu gitu emosinya. Kayak lu dengerin album ini kan pun ada Di yang sini pelan, terus gitu ya. iya di Iya, sini. iya. Gitu. Lu Pak tiba-tiba dibayangkan drop anjir. Iya. Itu yang bikin pertama kali bikin nih kalau dibawain live orang yang biasa bawain city pop dan happy gimana gitu. Beda cerita kalau dari perspektif gue ya. Iya. Ini hemat gue, sotoy gue. Lagu lu bukan city pop tapi lu aransemen live-nya city pop. Iya. Iya. That's two different things gitu. Iya, betul. Nah, makanya ada ekspektasi itu dan gue harap gue yang juga jadi penasaran ini ketika nonton gue bisa nggak kalau kalian ini PR buat dia nih. Justru sebenarnya ya, gue tuh seneng ada lagu kayak gitu kalau live. Nah, Karena napas. iya lagi. Gue ngerti. Istirahat kan? ya, break dulu. Capek loh kalau misalnya gue lagi live udah gitu range-nya kita ngambil tinggi semua lagi. Iya. Jadi udah di sini nih urat udah mau keluar semua, tiba-tiba cuma kasihku. Wah gila, itu mah judulnya lagi water break gitu. Kayak lagi napas gitu. Oke. Gitu. Oke. Gue mau tahu dari perspektif ente nih Pak, kan ini udah nih cerita panjang nih. Ketika workshop nih, ini kan udah panjang ngobrol segala macam. Dari gitaris yang mainnya di senar bawah terus nih kan lagu-lagu begini mainnya senar bawah nih gitu. Maintaining that happy energy all over the song gitu, lu rekaman lagi atau lu bawain live lagi. Dari perspektif gitaris gimana sih, enak gak sih? Kalau gue mental lebih gini sih kalau gue. Lu manggung, udah lu nggak boleh rewel, nggak usah komplain. Lu mau panggung kayak gimana pun, mau soundnya jelek, udah lu perform semaksimal lu aja. Gitu. Okay. Sama juga kalau pas rekaman. Gitu, lu kasih energi terbaik lu. Gitu. Lu orang kesayangan soundman Pak, bener Pak. Orang FOH sayang sama lu pasti Pak. Karena lu gak rewel tadi. Soalnya kayak misalkan gue perhatiin kalau lagi manggung kadang ya sound system mungkin nggak nggak sesuai harapan lah kadang-kadang. Iya. Gue Wajar lah gitu. Iya wajar gitu. Ya udahlah bodo amat, yang penting gue tetap manggung, gue berikan yang terbaik gitu. Itu harus sih. Iya. Gitu sih. Oke. Karena saya bukan gitaris kalau live, makanya penasaran nih dari perspektif gitaris kalau live. Dan lu juga kontribusi chord kan tadi yang lu sampaikan juga. Iya, harmoni lah. Harmoninya. Chord gitu. Oke. Pertanyaan gue langsung kepada Semesta Asmara. Nih. Buat gue ini lagu mencolok banget gitarnya. Ini gitarnya, maksudnya tentu Heston ngasih pad yang penuh gitu kan, selalu tipikal Vintonic, padnya penuh apa segala macam. Tapi buat gue dimulai di Semesta Asmara kan rame. Lu kepikiran ngasih bukan harmoni ya, lu kepikiran ngasih gitar yang itu gitu, yang bagian itu tuh gimana maksudnya? Sebenarnya kalau nggak salah tuh ada diskusi sama Heston juga. Waktu itu Heston ngasih referensi ke lagu Cassiopeia, gue lupa judulnya. Judulnya apa ya? Pokoknya ada salah satu album yang warna kuning. Asayake. Itu kalau lu denger pola ritmenya agak mirip-mirip tuh. Dia terinfluence dari pokoknya sana. funk, terus udah gitu gitar chorus kayak gitu, pasti kayak ke situ-situ. Emang apa warnanya di situ sih. Cassiopeia. Warnanya di situ gitu. Iya, gua nggak kebayang ke Cassiopeia bener langsung pas lu ngomong Cassiopeia. Iya bener lagi. Nah itu bener tadi. Gua nggak ngebayangin karena mungkin dia instrumental. Iya, itu dia. Dan referensi mereka instrumental mereka taruh di lagu yang pop gitu, yang vokal.
Dan itu tidak mudah tapi mereka luar biasa. Tepuk tangan. Thank you. Goks man, goks. Oke, gue mau banyak ngobrol lagi tentang hal-hal yang lebih lebih flashback sih. Tapi gue mau menyuguhkan dulu dari tadi. Wih. Silakan, ini ada snack dari Lenny seperti biasa. Terima kasih. Kalau lu pada suka pedas gak? Suka sih. Ini Suka kalau sih. yang pedas, ini ada yang original. Nah, coba tuh yang original kali ya. Silakan, Original. silakan. Ya. Oke. Oh, yang di belakang kurang ini pedas. Kurang bisa. Tapi pernah ke Bu Imas nggak? Yang mana ya? Bu Imas, warung nasi Bu Imas. Itu Di yang mana ya? Bandung. Macam-macam di Balong Gede ada, di Pungkur ada. Yang makanannya apa yang cumi gitu-gitu bukan sih? Ada, Sunda banget lah pokoknya dia. Nah Belum itu lagi. sambelnya, Wah, bujuk buset pak. pembunuhan. Wah, lu melek langsung. Wah. Itu kalau orang Sunda biasanya perpedasan gitu. Tapi lu bukan asli Sunda berarti kan? Apa? Bukan asli Bandung. Keturunan atau apa nih? Iya, lu lahir di mana, gede di mana, atau keturunan mana gitu. Tebak dong, gue orang apa? Ntar kalau gue bilang lu orang Arab, ini lagi gue. Bebas, terserah. Sekiranya aja. Sekiranya. Lu orang Jakarta. Gue Gue aman deh, gue. aman banget. Gue aman. Keturunan dong, keturunan. Oke. Iseng ya gue, Manado. Bukan. Orang, lu ada Jawa-Jawanya. Bukan. Gila. Lu orang Arab ya? Bukan. Lu bener apa? Gak ketebak sih. Nggak ketebak ya? Iya. Gak ketebak. Batak 100%. 100%? Mukanya Bapak. nggak- Bapak, ibu, opung. Ntar nama panjang lu siapa sih? Ada Nicholas ini nggak? Benito Siahaan. Oh, di sini cuman Nico Benito Iya. udah. Oh, lu mengecoh lu Pak. Batak 100%. Ya kalau secara keturunan gue gak tahu kalau tes DNA ya. Ya itu beda cerita. Penasaran sih yang circle DNA itu. Gue juga belum sih. Tahu-tahu gue ada keturunan mana kan isekai gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jadi tuh. slime gak? Wah. Rimuru dong. Bener. Aduh bener ibu senior. Tapi kalian bertiga ini pertanyaan yang pasti muncul di otak tiap orang ya ketika ketemu band. Lu pernah ketemu di mana sih? Kan lu di sekolah nih. Nah, nih yang belakang Anda Pak gitu. Ini gimana ceritanya kalian bisa ngumpul sih di Gue band? ketemu Heston di Senopati. Dari salah pergaulan aja sih. Enggak dong. Anak gaul. Baik. AGJ. Oh, gila. Gue nggak mau ngelanjutin senopatinya di mana ya karena biasanya kan di mana? Udah gak ada ya tempatnya? Udah gak ada. Udah tutup, sedih banget. Oh. Tapi yang pasti deket si apotek yang ketabrak mulu itu, tau gak? Pas di depan pengkolannya. di pertigaan situ lah pokoknya. Dan mobil gue pun juga pernah ditabrak di situ. Kenapa sih? Itu kan agak jalannya kenapa sih susah gitu ya? Enggak, yang aneh. Kan biasa tabrakannya kan yang tusuk satenya. Ya. Gue ditabraknya dari sininya. Lu unik sih Pak. Jadi gue parkirnya di apoteknya. Apoteknya. Dan abis dari tempat dia juga. Nge-DJ dia dulu. Oh lu DJ Pak? Iya, DJ. dulu tiap Nyamperin tiap dia. minggu di situ. Bisa seminggu 2 kali kali. Oh. Iya, parkir di situ. Di seberang di apotek. Seberang apotek. Apotek itu. Seberang Iya. apotek. Bayangin mobil kecil gitu ya. Ditabrak sama Alphard gitu. Suzuki. Buset, jadi kaleng tuh. Kaleng. Iya. Iya. Itu berarti lu ketemu di situ. Ketemu di situ, Iya. dikenalin sama teman. Terus dibilang, gue baru beres kuliah musik di studio, mampir dong main-main. Si penyanyi yang belum ada karya ini kayak, sok atuh, hayu atuh. Gitu. Satu. Mampir bikin lagu yang terinspirasi awalnya dari Medan Habis itu. Oke. Habis itu lagu itu tiba-tiba di balik layar Heston bawa ke Raffin. Gue belum kenal dia sama sekali. Oke. Terus tiba-tiba si Raffin katanya tertarik nih katanya. Oke. Habis itu ngumpul deh, ketemu yuk kita gitu. Terus kayak gimana kita ngejam segala macam. Bikin lagu juga lagi yang lain. Terus yaudah deh kita jadiin bertiga gitu. Wow. Berarti lu awalnya tidak ada dalam equation ini Pak. Iya. Terus karena Heston kenal Raffin dari sekolah gitu kan, lu bawa masuk ke dalam pertemanan ini dan akhirnya lu workshop bareng, Iya. jadi lagu. Ya. Ini gue keterusan lagi. Nggak apa-apa lah, Serius nggak apa-apa sambil nih. nggak apa-apa sih lah sambil. Kalau sebenarnya jarang sih ya teman-teman yang kesini yang cowok makan cookies, tapi kalau mau cookies ada boleh silakan. Ya, gua ambil aja. Nah boleh, nih gua ambilin Pak. Silakan. Jarang ada yang ambil cookies nih. Lagi pengen yang asin gue. Mumpung gratis. Taunya nanti keluar invoice lagi. Kan yang kejujuran. Tahu gak sih kayak di hotel-hotel kan lu mesen es teh manis cuma satu, tapi lu bawa buku tuh yang begini, buku invoice.
Saya cuma pesen es teh loh Mbak, gak usah gini, panggil saya ke kasir juga boleh Mbak. Oke, apa ya? Gua nggak banyak pertanyaan soal ya tadi referensi lu udah sampaikan. Terus gue juga udah kebayang banget sih di otak sotoinya gue ini mengenai pola produksi kalian kayak nulis bareng apa bareng gitu. Tapi ketika lu pertama kali Pak diajak sama mereka untuk join workshop ini, lu Heston nih teman baik gue ngajak nih misalnya gitu. Lu kepikiran nggak ini bakal jadi something big yang serius gitu ke depannya? Jujur pas awal itu belum mikir sampai ke sana sih. Gue cuma lebih tertarik, ini waktu itu ya suaranya bagus, jadi coba aja deh gitu. Soalnya waktu itu gue lagi kepikiran pengen jadi film komposer aja di balik layar, gitu. Nggak ada kepikiran mau ngeband, gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena tertarik bagus, terus ya produksinya juga bagus dari Hasten, ya coba aja deh. Gitu. Jadi background infonya emang Rafin tuh sehari-hari dulu ya, especially seringnya tuh scoring. Kalau gue sehari-hari produce buat orang lain, gitu loh. Cuman apa? Jadi begitulah pas lagi iseng-iseng ini ya ketemulah gitu. Enak ya Pak di cover dua punggawa nih Pak. Dia nih ngunyah aja ASMR nih. Ganggu nggak ya ASMR-nya? tapi lu juga basicnya beralat musik nggak itu apa lu emang vokal aja? Dulu piano klasik gue justru. Wah, semua penyanyi awalnya mulai dari piano klasik. Dari situ gue. Oh, tapi justru lu nggak piano klasik awalnya? Sempet nggak juga? Sempat juga. Iya. Nggak gitar klasik kan? Gitar klasik. Pecah. Okay. Orang klasik nih bener nih. Berarti lu megang gitar begini kan? Dulu harus gitu. Emang harus gitu ya? Harus gitu. Iya. Pakai ada stool ya gitu. Ininya pahanya lu taruhnya di paha yang kiri. Kasih tahu Pak. Yang digambar buku les gitu kan? Betul. Kasih tahu Pak. Gimana Pak? Terus kayak gini, terus kayak kayak siapa? Marsin. Harus di sini kan. Ininya ada stool gini. Gitu. Ya dia tuh salah satu gitaris klasik yang dia bisa bikin satu lagu cuman pakai satu gitar. Fingerstyle-nya tuh udah beyond anjir namanya. Namanya Marsin. Mungkin kalian ada yang familiar mungkin enggak. MARCIN. Tuh itu orang ada satu single paling barunya dia yang dia nyindir. Yang dia yang rambutnya gondrong itu bukan sih? Kalau yang gondrong tuh si yang di TikTok itu apa sih? Mateus Asato bukan sih? Aduh, lupa lagi. Kalau Mateus Asato gue pertama kali lihat dia mirip, Pak. Iya lagi beberapa yang bilang gitu. Iya. Tapi saya skillnya jauh sih. Oh enggak, Mateus Asato begini. Beliau begini. Nah, jadi sebenarnya gue pas kuliah juga ngambilnya gitar. Wah, lu banyak plot twist hidup lu, Pak. Cuman gue ketemu gitaris yang lebih jago. enggak juga sih. Jadi mau gimana? Oh iya. Tapi pas lu ngedemo gitu lu juga bermain gitar enggak? Gak berhenti. Iya. Jadi kalau gue nge-produce untuk orang lain, gue banyak tetap gue yang main gitar gitu. Vintonic kayaknya ada beberapa kali ya, satu dua layer lah gitu. Palingan yang kadang misalnya gue lagi ini gue lanjutin ini, udah gue ngetik dulu gitu. Oh ada ya. Berat sedikit spoiler mungkin. Yang pertama kali gambar base-nya di DAW lu berarti Pak? Tergantung ya. Tergantung sih. Tergantung. Kalian berdua pasti ya? Mungkin lebih banyak Iya, lebih banyak gue mungkin. Cuman tergantung workflow lagunya sih. Iya, workflow tadi. Iya. Kayak ada yang emang misalnya dari gue sendiri baru dibawa baru kayak semacam progresi atau kayak beatnya doang gitu kan ya. Baru dibawa ke Vintonic. Ada yang kayak emang kita lagi bertiga bikin bareng. Tapi intinya gue yang megang mouse gitu doang. Baik. Oke. Gue tuh dapat cerita kemarin si Suara Dalam Kepala juga lu ya? Iya. Suara Dalam Kepala yang ramen. Iya. Yang Noah sama ramen. Iya. Selain itu yang paling kemarin terakhir yang beda genre banget sama Vintonic nih yang lu bikin apa? Niji kali. Oh Niji emang lu? Niji. Box Pak. Yang apa, dia kan ada album baru tuh, vokalis baru. Jordan beda gak sih? Jordan masih Susanto ini kali ya. Ya, tapi beda banget sih, kayak dia gak ada Blues. Iya, tradisional banget semuanya rekam langsung ya?
Iya, maksudnya semua Wow. instrumennya tuh pakai mic, boy. Hmm. Nggak ada yang dicolok langsung. Kalau Jordan soalnya traditional banget, old school banget lah. Gitu. Traditionalist. Pantas gue denger Cherry rasanya. Nah, kalau Cherry bukan gue yang produce. Cherry bukan lu? Jadi album dia yang kemarin itu 5 diproduce sama Taufan, Taufan. Taufan Wirzon, Hmm. 5 diproduce gue. Ya 5 ya, lupa deh. Pokoknya setengah-setengah gitu. OP pak. OP. Kalau yang sono kan pro player ini, dia pro player begini. RT pro. Udah ini sih tim kalau gue main Mobile Legend gue skip sih lawan yang ini udah. di carry. Di carry gue. Jungler 3 dong. Iya. Ya kebanyakan. Oh main juga ternyata. Banget. Oh main. Lu main juga? Main juga. saya. Aduh. Lagi OTW baru turun kemarin kan Glory nih. Terus namanya Dark System ya. Aduh. Saya main sendiri nih ketemu sama Kacrut-kacrut. Turun jauh saya. Tapi ternyata Mobile Legend juga mereka. Gue doang. Lu tadi tapi datang gua Main tadi Switch. lagi Main main Switch. Switch. Zelda. Iya, kok tahu? Breath of the Wind. Gue Ya? Breath of the Wild. Breath of the Wild. Baru pertama kali nih gue main Zelda langsung Breath of the Wild. Jadi kayak Wow. mind blown Mind blown. banget gitu kayak wah gila nih game keren banget gitu. Tapi lu udah lihat ini belum? Ini kita ngomongin hobis ya, Ya, hobi karena kan aja. hobis nih. Lu tadi Mobile Legend main juga ternyata, lu nonton anime juga, lu Breath of the Wild udah lihat first look live action Zelda belum? Belum. Mau ada? Wow, ada. oke. Film. Gua kasih lihat. Langsung gerak. Gua kasih lihat. Oh. Jadi Dibuka action. tuh Live action. drawer. Zelda tuh dibikin dan linknya, link sama Zeldanya itu mirip Nah, banget, Pak. film apa game? Live action film. Oke. Nih ya, Menarik sekali. live action Zelda. Nah, The Legend of Zelda. Anjir. Linknya mirip. Dan dia diproduksi langsung sama Nintendo. Jadi bener-bener Jadi ya digawangin lah. digawangin, gitu. Pak. Lo nggak boleh jauh-jauh. Nah, casting Keren. directornya juga langsung mereka-merekanya. Oh wow. Makanya tuh kalau lihat Zelda sama Linknya dicari yang paling Ih. Gila. Gue sampai sekarang bahkan nggak tahu loh ceritanya Zelda itu sebenarnya apa sih. Rada ribet sih. Iya, pokoknya panjang. dia Udah ada paralelnya. dia dari masa yang lalu dia datang ke ya dia tidur terus segala macem lah, dia ketemu, dia tuh ada misi lah intinya, Ini general story-nya. nih. general story-nya. Intinya apa? Si Link-nya dia terus, musuhnya dia terus, Dia terus. somehow terreinkarnasi, terulang-ulang terus gitu. Kayak loh. Mario sama Bowser gitu. Ya Mario Bowser tuh Bowser. tuh satu timeline kan, tapi kalau Link sama si siapa Gan apa Ganon. Ganon ya. Ganon itu tuh Calamity. ya Calamity Ganon, dia tuh emang ini Kayak udah nih Terreinkarnasi Reinkarnasi, lagi, ada lagi. apalagi Ada nanti lagi. terpisah gitu gitu deh. Kayak Tapi intinya ya dia terus gitu. kayak lu main FF13 nggak? iya. Kayak si 13-2 yang you can say ada Yul ornamen sama si yang dia selalu reinkarnasi dan selalu bertemu gitu. selalu bertemu ya, Iya. tapi ini musuhan, Ya, ini berantem kurang gitu. lebihnya. ya. Kurang lebih. Tapi sengejelimetnya Legend of Zelda itu gua sampai sekarang lebih ngejelimet Final Fantasy. Ah, Karena FF1 sampai FF5 tuh masih buat gua masih masuk akal lah. ya. Tapi udah 6, 7, Iya. tar dulu. 7 udah ribet banget sih. Jauh anjir ya. Gila, gua soalnya mainnya yang originalnya kan masih yang Yang PS1. Yang 7 FF1 yang masih kotak-kotak Iya. kan. Yang enggak kotak-kotak amat lah, Oke. udah. Polygon. Polygon. Ini kita masuk ke episode favorit saya sih. FF7. FF7. Nggak, karena kalau lu main FF1, lu harus main Strangers of Paradise. Apa itu? Itu adalah remake FF1 in the form of grafik sekarang, ya. FF7 yang baru di remake Oh. Baru. Wow. 2000 pandemi lah. Iya. Namanya Strangers of Paradise. Ini Square Enix juga. Square Enix juga. Iya. Mereka benar ini jadi FF1 tapi di remake. Iya. Kan lu terakhir main FF1 kan kotak-kotak ya. Iya, masih top down lah. Masih- Masih top-down kan. Nah, lu main Strangers of Paradise, lu kayak main FF7 remake Iya. Dengan gameplay yang sama. dengan gameplay yang I sama. see. Tapi story-nya FF1. Storyline-nya FF1. Jujur gua terakhir main FF tuh 12.
Iya. Oh, si Van. lawas gue. Iya, lu belum sampai sekarang udah 15, 16 bakal ntar lagi. Udah apa Bentar terakhir lagi. terakhir Iya. berarti In next PS2 coming of years gitu. Oh. terakhir PS2 soalnya waktu itu gua nggak beli PS3 gitu pas lagi kuliah, terus kayak ya lagi nggak main lah, terus PS4 juga nggak terlalu main gitu. Nah ini baru mulai main lagi. Gue biasanya main tuh sekitar Desember kayak kerjaan lagi santai, terus gue langsung tamatin gitu. Gue tuh lagi pengen banget main game lagi. Sama, gue juga udah lama. Gue game cuma satu sekarang yang gue mainin, 2. Mobile Legends sama FC26. Iya. FIFA. Oh. FIFA. FC26. Udah cuma 2 itu yang gue mainin sekarang. Ya udah simple aja. Simple. Daily soalnya. Iya. Daily. Bukan yang RPG kan lo harus ada Wah. missionnya gitu ya. Wah, kalau gue soalnya kalau lagi main RPG tuh hidup gue langsung hancur sih. Capek. Bayang. Beneran, makanya gue biasanya main RPG tuh Desember. Gila, gue Tahun lalu personal. gue main Baldur's Gate. Gila gue. Gue personal 5 aja sampai sekarang gak kelar anjir udah 10 tahun kali. Ya makanya main Nggak, karena gue tuh capeknya gini. Iya. Di dunia nyata buat ngejadwalin sama orangnya susah. Iya. Terus gue main itu, gue harus jadwalin hari ini gue sama siapa nih Iya. orangnya nih, sama si Sun apa sama si Moon sama si Capek. makanya udah mainnya iya kalau jadwal gue sih gitu Desember aja pas kerjaan udah lagi sepi Itu bener gitu ya. Hmm. Abisin Januari udah tamat. Kayak zaman ini gak sih, zaman sekolah tuh kayak lagi libur Pas sekolah. lagi libur Kayak lagi sekolah. libur Itu kan zaman-zaman Iya, lu namatin gitu. main game ya di situ. Iya. Efisiennya ya gitu. Anjing. Soalnya kan kepotong-potong kan juga nggak enak main RPG ya. Bener. Gitu. Bener. Lu lupa ceritanya. Udah nyampe Udah lupa mana nih gitu. ceritanya, Sama aja kayak gitu. nonton series gitu kan. Iya, kayak Stranger Things nonton. Belum. Gue udah belum. nonton juga itu, cuman kayak Please udah jangan. lupa-lupa. Ya. Ya Oke, maksudnya sama kayak spoiler. pas Karena gua skipnya jauh. iya skipnya jauh kayak Skipnya gue jauh. pas Bener-bener nonton dari kecil sampai episode udah gede orang-orangnya. lah ini adeknya ya gitu gue. Ya. Iya kan? Lu udah nonton juga? Gue udah nonton terus gue Lu juga lupa kan dia adeknya? lupa gue. Iya kan kayak oh dia punya adek gitu. Ini kakaknya. Tapi ini maknya. Tapi Ini lu mana? Saha eta saha. Iya gitu. Saha aing mau. Wah, aing mau. Iya. Gue bingung di situ. Iya kayak gitulah. Kayak game, anime. Ente Pak. Nah, dia Wah, sih. lo Nggak belum bakal tahu. nebak, Nggak nggak bakal bakal ketebak. Coba. Kalau tadi kan gue main gamenya apa lah? Ada apa? Ada main-mainnya juga tapi apa tuh kira-kira? Oke. Lu nggak main Dead or Alive kan? Nggak. Tahu nggak game itu? Tahu Ada yang tahu nggak? main Yang volley volley kan? gitu. Iya. Laki itu gue kasih tahu lu. Yang tahu itu laki itu. Kalau lu nggak tahu itu, lu belum laki itu. Itu Dead or Alive main volley. Lu apa, Pak? Gue kebetulan orangnya bukan yang suka main game. Gue lebih suka main TCG. Gue main Yu-Gi-Oh. Sampai ketahuan. Next level bro. Dan jangan salah, sampai kompetisi Ikut turnamen. turnamen di luar mana? Atlet Yu-Gi-Oh. Gue mau salaman tangan. Kita Di tangan juara, Pak. Belum pernah. kemarin belum berarti pernah. peringkat berapa besar tuh? Tahun lalu. Jadi tahun lalu masuk top 32 Wah. di Indonesia. Tetap aja. Gila, Anjir, top 32 di bro. Indonesia mah. Gitu. Tapi sekarang kayak udah nggak masuk top 32 karena lagi jarang aktif aja sih. Oke, gue mau nanya, deck lu apa? Deck gue yang terakhir gue mainin tuh Yami. Oh, anjir. Oh, gua nggak tahu Lu, sama sekali. Kayak lagunya Justin Bieber ya. Iya. Nggak, lu mainin dia. Ini gini, gua kasih agak sedikit base cerita ya. Tapi lu koreksi gua kalau gua salah ya. Oke. Deck yang dia mainin ini tuh sekarang kan Yu-Gi-Oh udah yang baru sampai ada sinkro lah, ada Iya, apa segala ada. macem gitu kan. Pokoknya udah baru-baru, Pak. Ada sinkro, ada pespor, ada TSP semua disebut. Ya, maksudnya kayak decknya tuh udah baru dan ininya tuh udah yang kartunya tuh udah yang nggak ketebak lah, lu Iya. ininya tuh udah apa, udah saking barunya. Dia mainin Gen 1 ya nggak? Gen 1 tuh maksudnya Deck Yami Yugi kan? enggak, Yami tuh nama monsternya, bukan Yami Yugi. Oh, bukan Yaminya. Yami monster itu metanya sekarang lah, monster yang meta sekarang. Anjir, gue udah gak Udah ngejar. bahasa Udah, alien bro. Gue terakhir Bahasa Zelda bro. Tulisannya. yang gini ya gambar. Iya. Buset ini. Gue udah ngejar gue. Duh Yami apa lagi? Oke. Terus monster, terus dapet darkness kan? Campur ada dark, ada light. Tapi dia base monster tuh banyak disinkro sama Link. Soalnya gue terakhir main kalau deck Yami itu darkness. Lu Yami Yugi tuh karakternya ya? Iya, Yami Yugi. Oh ini beda. Yami tuh Nama monster. Ya? archetype monsternya. Sekarang tuh ada Yami.
Bukan nama karakternya. Iya, gua gak ini nih. Iya. Wah, terakhir gua tahu sih masih Blue Eyes White Dragon. Iya, yang beli di abang-abang attack-nya bisa 8.000. Ya kalau lu pakai duel apa aja gitu. Iya. Ini apa nih, kartu dari mana? Kartu dari mana? KWA nih. Di balik belakangnya lo kok bule gitu. Gua tahu gitu ya. Tahu lagi coklatnya kan bule gitu. Ini original nih Konima. Iya lagi anjir. Aduh. Gue pernah kan, maksudnya gue sempat sekolah di Pondok Labu. Lu di Pondok Labu di Alizar. Lah. angkatan berapa? Kan beda 4 tahun. 98. Gue 19, Pak. Dia Liza dulu. Gue 15. Lu 15. Beda nggak ketemu. Jir, lu lebih tua dari abang gua anjir. Abang gua tuh angkatan 16. Mungkin gue tahu kalau lihat mukanya. Iya kali. Lu 15. 15. Iya, makanya gua tuh duel di situ, Pak, di kantin. Oh. Gue dikasih. Gue duel di kantin karena sama teman-teman gue tuh 19. Nah, gue main nih. Gue bawa kartu dari gue beli di Bandung, di abang-abang zaman gue SD. Masuk ke deck. Dibully gua, katanya ini mau kartu apa nih engkau? Konima. Gua enggak tahu, gua pikir kan. Maksudnya harusnya Konami. Konami. Oh, Konami. Iya gitu. Oh iya, Konami. Kadang Konami namanya Konima. salah Iya. gitu. Terus gambarnya juga ini dari mana Iya, gitu iya. kan. Terus biasanya coklatnya tuh bule gitu warnanya. Iya, coklatnya tuh bukan coklat yang Enggak deep. Cetakannya kayak dari mana gitu iya, kan. enggak, tapi bener orang masih main TCG, sampai sekarang kan Pokemon dijual mahal-mahal ya. Mahal iya, banget iya. kalau Pokemon ya. Temen gua kemarin yang gua tahu main Pokemon yang sampai gila-gilaan tuh Jejo sama Arab. Raja Arab nih, dia kan main Pokemon Koleksi gitu koleksi, ya. kan. Iya. Gue tahu dari temen gue yang main sama Jejo, itu tuh bisa sampai miliaran anjir kartu. Bisa ada kalau yang jarang banget. Beyond kan, maksudnya kartu loh sebiji gitu. Dan gue ngelihat bisnis ini adalah sebuah bisnis yang menguntungkan. Terus gue kayak, wah apa gue main aja. Ini Pak, lu mau nggak? Ada startingnya nih, kalau lu mau segala macam berapa? 25 juta. Gue bilang mending gue beli alat di studio aja 25 juta gitu untuk gue ya. Iya, gitu. iya. Tapi buat lu Pak, lu berani nggak ngejar sampai angka tinggi buat beli kartu gitu? Gue gue berani. Wah lu beyond sih Pak. Emang dia udah dagang kartu juga. Lu dagang? Assalamualaikum selesai jadi BD juga bro. Anjir. Dia BD. BD kartu. Iya berarti dia nimbun Pak. Iya gitu. Tapi jujur sekarang koleksi gue lagi nggak banyak sih karena gue kemarin mau fokus main aja deh, gue jual-jualin gitu. Jual. Gue lebih banyak. Nggak ketebak ya semua. Lagi bayar duit Pak. Enggak. Lagi bayar duit Pak. Ya Allah. Gitu. Jadi lucu banget. Oke. Gue kayak kemarin gue lebih seneng main nih ternyata ya udah deh. Gitu. Kadang soal gue ngeliat koleksi, misalnya gue koleksi kartu gitu ya. Ngapain cuma dipajang doang diliatin gitu. Gue jual aja deh gitu. Ya, tapi gue penasaran deh, kayak gue nggak tahu apa sama sekali kan tentang dunia ini kayak kalau misalnya yang sampai miliaran gitu, itu kalau dimainin tuh apa gitu, OP atau kayak emang yaudah Koleksi aja. Jadi kan, emang ada dua ini, kadang, main sama koleksi gitu. Kadang tuh yang mahal banget tuh yang misalkan dikeluarin karena ini prize card pas kompetisi. Tapi bukan pay to win kan, maksudnya kayak semakin mahal lu semakin menjamin menang gitu. Kayaknya bukan. Enggak, beda. Intinya kayak di original NFT aja. Iya. Intinya itu doang. Tapi kalau lagi di main game ya udah value-nya sesuai suka-suka. tulisannya gitu. Ya. Cuman ya ini barang koleksi. Gitu. Koleksi, iya. Kalau ibaratnya gini, kalau lu main sneakers ini tuh udah discontinue. Ya. Bisa, mungkin tuh yang paling sederhana. Dan ini collab atau ini seri tertentu oleh someone special. Nah ya. Itu kan naik tuh value-nya Pak. Dan di market harga yang harusnya lu retailnya 2,5 juta jadi bisa jadi 25 juta, 40 juta gitu kan. Dan itu sneakers. Lu bayangin ini kartu. Ya misalnya simpelnya nih ya. Generasi pertamanya Pokemon kartu Charizard. Oh, Wah, itu mahal banget itu. Nah, ya. itu kan lu tahu kan bentuknya yang kayak gimana, dia lagi mangap gitu kan ya. Nah, itu yang lumayan bisa dibilang standar yang high price gitu loh. Okay. Soalnya itu original Charizard pertama kali keluar jadi kartu tuh kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya bisa time travel ke masa SD kita, belilah sebanyak-banyaknya kartunya. Tapi jangan yang cetakannya. Jangan Konima. Percuma juga, Bro. Iya benar. Jangan yang Konima juga. Konima. Ya yang gua tahu adalah orang tuh ternyata kayak ini aja kan, cetakan press pertamanya tuh dicari-cari orang sih Tatsuro Yamashita gitu kan.
kayak akhir-akhir ini di generasi kita lah gitu ya, generasi teman-teman gitu. Mungkin barang-barang yang dulunya vintage ya, yang memang sekarang jadi vintage, dulunya kan baru gitu ya. Itu tuh value-nya naik. Kayak mungkin dulu orang ngeliat TV ini, oh ya that simple, sebuah TV yang harganya juga nggak terlalu besar. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak vinyl, kayak TV-TV seperti ini, kayak Rocket Tintin yang udah nggak keluar lagi gitu. Nah itu tuh something yang jadi valuable for certain people. Dan makanya gue bilang lagi banyak duit. Itu beliau. Iya. Ya tabungan lah buat masa depan. Investasi. Gokil men, dari kartu Logan Paul lewatan lagi. Enggak, kalau Logan Paul tuh gila. Itu gila ya orang. Sorry, dia kenapa? Dia kayak koleksi juga. Dia kayak salah satu kolektor dunia. world record transaksi kartu terbesar secara value. Lu kalau tahu nilainya berapa, habis ini lu browsing ya, lu akan mikir, ini orang stres apa gila apa sedeng, gua nggak ngerti deh. Kayaknya kalau bahasa Sundanya, ya mah rada ebel tuh rada sarap gitu. Ya mah rada ebel di dalam aja gitu. Karena waktu gua kasih tau bokap gua bahwa itu tuh something valuable, kayak dulu kan gua sempat pas kuliah gua jual beli sneakers. Jadi gua ngerti the value of sneakers. Gua nggak pernah main kartu, Pak. Ketika gua ceritain ke bokap gua cuma satu, naon eta gitu. Itu teh naon gitu, kartu dijual mau segala macam. Sekarang yang lagi naik juga raket padel. Wah, gua malah nggak ngikutin tuh. Enggak, lu main padel, Pak? Cuma main aja gitu. Main Nggak aja. yang sampai gua beli apa segala macam. Lu Enggak, gue anti padel. ya gua sepertinya melihat lu agak-agak apa bahasa Jepang hikikomori ya, apa yang setiap Desember lu mengurung diri di Jangan salah, hobi dia juga kagak tebak nih sekarang lagi ngapain. Hobi kita aneh-aneh semua. Lumayan Praktis sih. mulu nih Ben. Coba tebak apa? Olahraga. Olahraga. Rock climbing. Betul. Kok bisa tahu? Sterk anjing badan lu. Ini lu sterk, Pak. Iya. Rock climbing lu ya. Dan bouldering ya. Dan tampilannya kayak anak-anak pencinta alam gitu. Iya. Ya gitulah. Gokil anjir. Tapi ya di balik musiknya yang luar biasa beragam ini, city pop yang macem-macem ini tadi ada yang fluktuatif naik turun dengan berbagai hobinya yang luar biasa ini, kita jadi makin kenal banyak soal Vintonic. Dan habis ini kalian tinggal check out semua karya-karya Vintonic. Kalau mau dengerin di mana teman-teman? Di semua digital streaming platform. Semua streaming platform udah Search ada. aja Vintonic. Pakai V, pakai C. Nah, itu ya. Vin ya, ini depan ya. Vin, ini ton. Nah, itu Nick. Nah, gampang kan Vintonic. Nih, luar biasa. Tepuk tangan dulu semua buat Vintonic. Thank you. Terima kasih. Kalau gua nggak inget durasi dan gua nggak inget waktu yang udah sangat extend ini ya. Udah sangat extend ya. Asli. Sampai subuh. Namanya nongkrong. Iya, namanya jadi nongkrong. Tapi ya itulah Chamber Talks tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada kesempatan buat datang lagi, gue sangat berharap next time kita bisa ngobrol lebih seru lagi. Siap. Yes. Dan nggak harus ada inilah kita ngobrol yang Ayo lain lah. atuh. Ayo gas. Tapi ya sebelum kita berpisah, Chamber Talks sama Lenis Teras punya oleh-oleh buat Wih, Vintonic. Thank you. Mungkin boleh diwakilkan si omanya tuh pesan apa? Ada pesan? Ya, bacain. Gue baca deh. Dear Vintonic, kalau mampir di Bandung jangan buang waktu ya. Langsung aja mampir ke tempat Oma, ada makanan hangat buat kalian. Asik. Lu jadi jualan begini sih. Matur nuhun, Oma. Oma punten, Oma geus di dahar ya, Oma. Oma punten ya, Oma udah makan, Oma. Tapi ya next time mereka harus mampir ke Lenis lah pokoknya. Siap. Segitu dulu episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa komen-komen siapa tahu ada cerita dari Vintonic yang penuh dengan plot twist ini. Yang relate sama kalian, siapa tahu kalian juga lagi main Breath of the Wild, siapa tahu kalian juga lagi Mobile Legend. Itu mah banyak. itu banyak kayaknya. Itu mah banyak. Ya siapa tahu kalian juga punya bakat menyanyi yang belum tersalurkan. Atau siapa tahu kalian juga ini yang paling beyond nih. Main TCG dan punya koleksi. Sekarang lagi enggak. Tapi gue boleh sebut nominal nggak? Kan semua orang udah tahu maksudnya TCG mahal ya. Yang MM-an itu. Oh, enggak yang begitu. Belum ya. Enggak. Siapa Oh, tahu belum, mau tapi nantang belum. Raffi. menuju. Yang pokoknya luar biasa itu ya, pokoknya Vintonic sangat menyenangkan ada Vintonic di sini. Dan kalian cek semua karya-karya semua streaming platform, banyak banget. Ada EP pertama, ada single-single, ada EP yang selanjutnya juga yang sekarang nih Radio Dalam Hati. Cek di YouTube-nya juga Vintonic.
Music. Betul kan? Di Vintonic Music. Dan request di radio kesayangan kalian biar chart nomor 1 Vintonic. Siap. See you guys in the next episode teman cerita. Sehat-sehat semuanya. Peace.